Yakin mau masuk program pendidikan dokter spesialis anestesiologi Undip? Pahami dulu aturan dan tata krama anestesi yang berlaku di sana. Jangan sampai keburu masuk, tidak tahu aturan dan tata krama anestesi, bubar deh karir dokternya. Assalamualaikum Sobat Naragita, bersama saya Abbas Effendi. Kali ini kita akan mengupas aturan internal non-formal yang diberlakukan di program pendidikan dokter spesialis anestesiologi Undip, Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Ya, tentu kita membaca dari laman berita naragita.id. Informasi terkait adanya aturan dan tata krama anestesi ini berasal dari materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang pada persidangan kasus bullying dan pemerasan di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa ex Kaprodi Undip, Kaprodi Anestesiologi Undip Taufik Eko Nugroho, staf admin Sri Maryani, dan mahasiswa senior anestesiologi Undip Zara Zubita Ezra. Nah, selain sistem penyebutan kasta, penyebutan tingkatan mahasiswa dengan sistem kasta, program pendidikan dokter spesialis anestesiologi Undip ini juga menerapkan aturan dan tata krama dalam bentuk pasal, atau di lingkungan mereka menyebutnya dengan pasal dan tata krama anestesi. Pasal dan tata krama ini meskipun sifatnya internal dan non formal, tapi seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa junior, harus patuh dan taat. Jika tidak, bisa jadi karir dokternya malah justru bubar. Di lingkungan program pendidikan dokter spesialis anestesiologi Undip menyebut aturan ini dengan pasal aturan dan tata krama anestesi. Pasal aturan itu ada 7. Pasal anestesi itu ada 7. Pasal 1, senior selalu benar. Artinya pasal 1 ini korbannya adalah junior dan senior selalu benar. Pasal 2, bila senior salah, maka kembali ke pasal 1. Kemudian pasal 3 hanya ada iya dan siap. Lalu pasal 4, yang enak itu hanya untuk senior. Pasal 5, bila junior dikasih enak, ya tanyakan kepada seniornya, kenapa kok dikasih enak? Pasal ke-6, jangan pernah mengeluh. Karena semua pernah mengalami hal itu. Dan pasal 7, atau pasal terakhir ini, jika junior masih mengeluh, maka siapa suruh masuk anestesi? Aduh, kasihan sekali junior ini. Aduh, ya, senior memang bebas. Senior mah bebas ya. Itulah pasal aturan anestesi di PPDS Anestesiologi. Nah, mahasiswa junior yang ikut dalam program ini atau dokter residen yang ikut program ini, jika masih junior maka harus hafal dan tidak boleh melanggar.
Jika tidak hafal dan sengaja melanggar, maka kenyamanan itu tidak akan didapatkan. Nah, selain ketujuh pasal yang harus dipatuhi dokter presiden peserta PPDS Anestesiologi Undip, ada pula tata krama anestesi yang harus dipatuhi junior di lingkungan pendidikan. Pertama, tata krama pertama itu selalu izin jika bicara dengan senior. Izin. Kedua, semester 0 hanya boleh bicara dengan semester 1. Ketiga, tata krama ketiga, dilarang keras bicara dengan semester di atasnya kecuali senior yang bertanya. Keempat, haram hukumnya semester 0 bicara dengan semester 2 tingkat di atasnya. Haram. Aduh, menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, Jaksa Sandi Handika, pasal dan tata krama anestesi ini berkali ulang disampaikan oleh mahasiswa senior kepada junior. Tujuannya doktrinasi yang harus dipatuhi oleh para junior. Senioritas di lingkungan PPDS Anestesiologi Undip ini dinilai jaksa sebagai bentuk intimidasi senior, intimidasi senior kepada junior. Ya, akibatnya junior tidak berani sama sekali menolak atau melawan perintah senior karena takut karirnya sebagai dokter terancam. Dalam praktiknya, senioritas ini tidak hanya berlaku verbal, tapi sudah masuk pada tindakan nyata. Jadi tidak heran jika senior memerintahkan junior untuk iuran hingga puluhan juta ketika menempuh pendidikan dokter spesialis anestesiologi ini. Jika tidak patuh atau membangkang, jangan salahkan senior jika tidak meluluskan junior. Dengan kata lain, nasib junior ada di genggaman senior. Sure, harus patuh dan taat. Saya Abbas Effendi, salam.